Halo semuanya, nama saya Efrem Fandi, NPM 17424040, salah satu mahasiswa dari kelas 6 AKMA. Di sini saya akan membahas terkait dengan soal UTS teori akuntansi, di mana yang UTS-nya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020. Jadi saya akan membuat video mengenai penjelasan terkait dengan jawaban yang telah saya kerjakan. Dalam ujian kali ini terdapat 5 soal. Soal yang pertama yaitu di sini soalnya adalah explain what you know about the early history of accounting based on various scenarios as well as scientifically. Nah, di sini dia akan disuruh jelasin apa yang kamu tahu terkait dengan sejarah akuntansi based on scenario variation. Nah, jadi di sini jawaban saya yang pertama itu sejarah akuntansi kan terkait dengan based on skenario-nya itu adalah secara ilmiah penemu pertama akuntansi berasal dari para pedagang yang pertama. Pedagangnya itu berasal dari orang-orang Arab yang mana mereka datang ke berbagai macam negara untuk melakukan perdagangan. Selain Arab, Italia juga menjadi pangkal perdagangan yang ikut memperkenalkan metode pencatatan rekening, yaitu pencatatan berpasangan atau juga disebut pembukuan Italia. Dan juga perkembangan awal dari akuntansi di Italia ini dikemukakan oleh Raymond de Rover. Dan juga ada kontribusi Luca Pacioli atau pastor dari Ordo Franciscus yang menulis bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportione e Proportionalita pada tahun 1494. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1 mungkin sejarahnya singkat yang telah saya sebutkan. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 dalam hal ini dimintai yaitu briefly describe what you know about the difference between GAAP and IFRS. Di sini menurut pendapat saya perbedaan antara GAAP dan IFRS terdapat pada urutan laporan keuangan. Dapat dilihat dari laporan keuangan financial position atau disebut balance sheet, di mana GAAP akan memulai dengan aset lancar dan diikuti oleh aset tidak lancar. Begitu juga dengan kewajiban, dimulai dengan kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Sedangkan IFRS penyusunannya terbalik, yaitu tidak lancar kemudian lancar. Jadi di IFRS aset tidak lancar terlebih dahulu dilanjutkan dengan aset lancar, dan sama juga seperti kewajiban, yaitu kewajiban tidak lancar seperti terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan kewajiban lancar. Dan juga IFRS lebih menekankan kepada sumber pembiayaan jangka panjang dengan meletakkan modal sebelum kewajiban. Terkait pengelompokan expense pada income statement atau laba rugi, GAAP mengelompokkan ke divisi bisnis seperti produksi, R&D, marketing, dan general operations. Sedangkan IFRS mengelompokkan ke dalam fungsi, misalnya gaji, beban sewa, listrik, perlengkapan, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke nomor 3. Di nomor 3 kali ini permintaan dari soal yaitu please explain four strategy to identify for applied high quality accounting system in developing countries, then give your argument which in use in Indonesia. Nah, di sini ada 2 pembagian strategi secara umum. Itu mungkin yang pertama dalam pengembangan sistem ya, harus mengetahui dokumen bukti transaksi yang digunakan perusahaan, harus mengelompokkan dan juga mencatat data yang termasuk dalam dokumen bukti transaksi, harus bisa menyimpulkan informasi yang termasuk dalam catatan akuntansi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mencari kelemahan dan memantau bahwa tidak terjadi masalah. Dan untuk strategi di negara berkembang, ada
4. Pendekatan evolusioner, pendekatan transfer teknologi, penggunaan standar akuntansi internasional, dan strategi situasional. Di sini diminta pendapatmu terkait dengan apa yang digunakan di Indonesia. Mungkin yang digunakan di Indonesia yaitu strategi penggunaan standar akuntansi internasional, yang di mana kita tahu bahwa Indonesia PSAK Indonesia juga berlandaskan oleh IFRS, di mana itu merupakan landasan internasionalnya akuntansi. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 di sini disuruh yaitu draw the conceptual framework atau kerangka konseptual sebuah dari akuntansi, yang mana dan juga disuruh jelasin terkait dengan kerangka yang sudah digambarkan tersebut. Dan yang terakhir yaitu why do we need a conceptual framework when we have a comprehensive set of accounting standards such as IFRS. Untuk penggambarannya mungkin bisa apa nggak ya, ini seperti ini, segitiga ya, mohon maaf karena segitiganya sedikit kurang rapi, dimana di sini ada 3 level. Yang pertama yaitu first level. Level pertama merupakan tujuan pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas yang berguna untuk investor, modal potensial, kreditur, peminjam sekarang maupun masa depan dalam pengambilan keputusan. Terus juga untuk level kedua ada 2. Yang pertama itu karakteristik kualitatif, di mana dalam hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama relevan. Relevan di sini bermaksud adalah agar manfaat informasi akuntansi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna pengambil keputusan. Dan dilanjutkan oleh reliability, yang mana jika suatu informasi dapat memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut valid. Yang ketiga yaitu comparability, di mana informasi akuntansi harus mempunyai nilai daya banding antar periode, antar perusahaan untuk mengidentifikasikan posisi dan kinerja keuangan. Untuk konsisten di sini berarti bahwa informasi itu harus disajikan secara konsisten dari periode ke periode. Untuk bagian keduanya yang di level kedua adalah elemen atau elemen laporan keuangan, yang mana terdapat 5 elemen, yaitu yang pertama adalah aset, di mana aset ini merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat hasil dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh oleh entitas tersebut. Yang kedua yaitu liabilitas, di mana liabilitas ini merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya ataupun pelunasannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang elemen ketiga yaitu ekuitas ataupun bisa disebut dengan modal, di mana modal atau ekuitas adalah hak residual atau sisa atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Untuk elemen selanjutnya yaitu penghasilan, di mana penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode laporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset. Untuk elemen yang terakhir adalah biaya, di mana biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset. Setelah level kedua kita masuk ke dalam level ketiga, di mana level ketiga ini terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama assumption, principles, and constraint. Untuk asumsi tersebut tersendiri juga memiliki bagian-bagian yang terdiri dari economic entity assumption, yang berarti bahwa asumsi dasar bahwa perusahaan adalah entitas ekonomi yang independen atau berdiri sendiri yang pencatatannya terpisah dari pemiliknya. Selanjutnya yaitu going concern, di mana going concern merupakan asumsi dasar bahwa suatu entitas didirikan untuk tujuan operasional jangka panjang. Dan juga
monetary assumption, yang dimana asumsi ini merupakan dasar bahwa semua transaksi ekonomi perusahaan yang akan disajikan dalam laporan keuangan dapat diukur dengan satuan mata uang. Terus periodicity assumption, asumsi dasar bahwa aktivitas ekonomi suatu perusahaan dibagi dalam periode-periode. Untuk bagian kedua yaitu prinsipal, di mana prinsipal ini adalah peraturan spesifik untuk melakukan proses akuntansi yang terbagi menjadi 4. Pertama, historical cost, yaitu prinsip menyatakan bahwa setiap transaksi dicatat berdasarkan harga atau biaya perolehan. Yang kedua yaitu revenue recognition, di mana prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika performance obligasi terpenuhi. Yang ketiga yaitu matching expense, di mana matching expense merupakan prinsip yang menyatakan bahwa biaya dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapat pendapatan pada periode tertentu. Full disclosure merupakan prinsip yang menyatakan bahwa informasi yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan harus diungkapkan. Untuk bagian ketiga dari level ketiga ini adalah cost constraint, di mana itu merupakan informasi yang akan dihasilkan tidak melebihi biaya untuk menyediakan informasi tersebut. Yang terbagi menjadi 4. Pertama, cost benefit, di mana cost benefit itu harus mempertimbangkan manfaat yang dapat ditimbulkan dari penggunanya. Yang kedua yaitu materiality, di mana tingkat kuantitatif suatu informasi yang dianggap dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu ada praktek industri. Praktek industri ini merupakan sifat khusus seperti bank, asuransi, dan lain-lain, memerlukan prinsip akuntansi yang berbeda dari sistem lainnya. Yang terakhir yaitu konservatif, adalah sifat yang dimiliki akuntan dalam menghadapi 2 atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Kenapa kita harus menggunakan kerangka konseptual? Karena kerangka konseptual atau conceptual framework sangat berguna dalam upaya terbentuknya suatu keputusan yang sesuai dengan aturan dan konsep yang terbentuk sebelumnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 5. The concept of historical cost often gets criticized because it is considered irrelevant in presenting accounting information. Explain your opinion, both agree and disagree. Nah, di sini dijelasin bahwa kita harus menjelaskan pendapat kita terkait apakah kita setuju atau tidak dalam historical cost tersebut. Pertama, terkait kalau kita tidak setuju, di mana historical cost ini tidak memadai untuk evaluasi keputusan bisnis ketika aset diperoleh, karena historical cost-nya berhubungan mengacu pada kejadian saat ini. Untuk bagian setuju bahwa historical cost juga membutuhkan data, atau dalam hal ini pengguna informasi membutuhkan data historis dalam rangka mengevaluasi keputusan masa lalu mereka sebagai perenungan mereka untuk komitmen masa depan. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait jawaban UTS teori akuntansi yang telah dikerjakan pada 9 April 2020. Akhir kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan bye-bye. See you.